Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar biologi tentang sistem pernafasan pada manusia. Bersama saya Muhammad Dimas Nasihuddin, mahasiswa program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Sistem pernafasan pada manusia. Pernafasan. Pernafasan merupakan proses bagaimana udara masuk dari lingkungan kepada makhluk hidup. Sedangkan respirasi adalah proses bagaimana pembakaran oleh oksigen menjadi energi dan memiliki zat sisa berupa karbon dioksida. Dan sistem pernafasan tersusun atas berbagai organ, dari rongga hidung, kemudian laring, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan berakhir pada alveolus. Organ pertama, saluran pernafasan dimulai dari rongga hidung. Rongga hidung memiliki saraf pembauan atau penciuman, berfungsi untuk mendeteksi bau tertentu. Pada hidung berfungsi untuk melembabkan, kemudian menghangatkan, dan juga menyaring udara yang masuk dari luar hidung menuju saluran pernafasan berikutnya. Terdapat rambut halus juga selaput lendir. Rambut halus untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara, dan selaput lendir berfungsi untuk mengeluarkan kotoran yang sudah tersaring dari rambut hidung. Faring adalah saluran berikutnya setelah rongga hidung. Letaknya terdapat di belakang rongga hidung. Fungsinya adalah untuk meneruskan dari rongga hidung menuju laring. Laring atau pangkal tenggorokan merupakan saluran setelah faring. Di situ terdapat epiglotis yang berfungsi membuka dan menutup ketika makanan masuk ke dalam kerongkongan. Dan epiglotis ini selalu membuka, tapi dapat otomatis menutup. Kemudian pada laring tersusun atas lapisan tipis dan memiliki lendir untuk menyaring kotoran-kotoran yang masuk bersama udara. Saluran pernafasan berikutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Letaknya di depan kerongkongan, tersusun atas cincin-cincin tulang rawan, berfungsi untuk menyalurkan dari faring tadi menuju bronkus. Dan pada trakea ini tersusun atas sel-sel epitel bersilindris, berfungsi untuk menahan kotoran yang masuk bersama udara agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Kemudian, trakea memiliki percabangan yang disebut sebagai bronkus. Masih sama, tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan memiliki selaput lendir untuk menahan kotoran agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Dinding-dinding pada bronkus tersusun atas selaput-selaput berlendir dan otot halus. Kemudian bronkus memiliki percabangan yang disebut bronkiolus dan itu terdapat dalam paru-paru. Paru-paru diselubungi oleh pleura. Paru-paru terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Masing-masing lobus memiliki ukuran yang berbeda-beda. Paru-paru terdiri atas beberapa lapis, yaitu parietal paru-paru, kemudian lapisan kedua dari luar adalah pleural space, kemudian ada lung dan visceral pleura. Lobus bagian kanan paling atas adalah lobus superior, lobus medius, lobus inferior. Yang sebelah kanan lobus superior dan lobus inferior. Pada akhir saluran pernafasan adalah alveolus. Alveolus ada pada ujung-ujung setiap saluran pernafasan. Di situ terdapat banyak sekali kapiler-kapiler darah yang berfungsi untuk melakukan difusi atau pertukaran karbon dioksida dan oksigen dari luar tubuh makhluk hidup. Selanjutnya kita akan memasuki mekanisme pernafasan. Bagaimana mekanisme pernafasan? Pernafasan terjadi secara sadar dan tidak sadar. Bahkan ketika kita tidur, pernafasan masih terjadi. Ada proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah memasukkan udara dari luar ke dalam tubuh, dan ekspirasi adalah mengeluarkan gas sisa dari tubuh kita menuju lingkungan. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi terdapat 2 cara, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada. Melakukan inspirasi pada saat pernafasan dada, yaitu musculus intercalaris mengalami kontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, udara dari luar masuk ke dalam tubuh. Saat ekspirasi, musculus intercortalis mengalami relaksasi, tulang rusuk merendah, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, kemudian udara dari dalam paru-paru keluar menuju lingkungan. Pernafasan perut. Melakukan inspirasi saat pernafasan perut adalah otot diafragma kontraksi, diafragma datar, kemudian rongga dada dan paru-paru membesar, udara dari luar masuk ke dalam tubuh. Sedangkan saat ekspirasi adalah diafragma mengalami relaksasi, keadaannya melengkung, rongga dada mengecil,
paru-paru turun dan udara dari dalam tubuh keluar menuju lingkungan. Oke, selanjutnya adalah volume dan kapasitas paru-paru. Setiap orang memiliki volume dan kapasitas berbeda-beda. Laki-laki dan perempuan berbeda, orang tua dengan orang muda beda, orang dewasa dengan anak kecil berbeda. Dan ini tergantung pada bagaimana paru-parunya dapat menampung udara, tergantung pada ukurannya, cara bernafasnya, serta kegiatannya. Volume paru-paru orang dewasa adalah 5-6 liter. Terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Volume tidal adalah volume hasil inspirasi dan ekspirasi pada rata-rata orang dewasa dan orang muda, yaitu normalnya kurang lebih 500 cc. Volume cadangan inspirasi adalah volume yang dapat masuk setelah kita melakukan inspirasi, yaitu kurang lebih 3000 cc. Volume ini dapat diambil setelah kita melakukan inspirasi pertama. Kemudian adalah volume cadangan ekspirasi, yaitu volume yang masih dapat dikeluarkan setelah kita melakukan ekspirasi, yaitu sekitar 1100 cc atau mililiter. Volume residu adalah volume udara yang masih berada di dalam paru-paru, yaitu sebanyak 1200 cc atau 1200 ml. Sedangkan kapasitas paru-paru terdiri dari berbagai kapasitas. Ada kapasitas inspirasi, yaitu volume udara tidal ditambah volume cadangan inspirasi. Sedangkan ada kapasitas residu fungsional, yaitu volume cadangan ekspirasi ditambah volume residu. Kemudian ada kapasitas vital, yaitu kapasitas yang didapat dari volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi. Kemudian ada kapasitas total paru-paru, yaitu kapasitas vital ditambah volume residu. Semua kapasitas dan volume ini dapat diukur oleh alat yang bernama spirometer. Nah, berikutnya kita akan membahas frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan ini tergantung pada usia, tergantung pada jenis kelamin, kegiatan orang tersebut, dan posisi tubuh bagaimana orang tersebut mengambil nafas. Posisi tidur, posisi berlari, posisi tegap, dan posisi duduk akan berbeda-beda volume udara atau kapasitas yang bisa masuk ke dalam paru-paru. Setelah mempelajari semua sistem pernafasan pada manusia, maka kita juga harus tahu apa saja penyakit dan kelainan yang terjadi pada sistem pernafasan manusia. Yang sering kita bicarakan pada tahun 2019 dan 2020 hari ini adalah coronavirus disease. Masih terdapat kelainan dan penyakit lainnya adalah asma, difteri, asfiksi, hipoksia, asidosis, sianosis, dan lain-lain. Sehingga kita harus menjaga kesehatan paru-paru kita untuk tidak merokok dan selalu memakan makanan yang bergizi. Akhirnya, kita berada pada penghujung video ini. Semoga video bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah. Jangan lupa di like dan di share untuk berbagi ilmu kepada teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.